Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in amma ba'du. Tentunya yang saya hormati Pak Kiai Haji Pak Imam, dan tentunya Pak Ustadz, kok aku lali ya, Pak Ustadz Jamal, Mas Haji Jumai, ada Pak Moko dan Pak Yai semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini. Jadi malam ini mengingatkan saya seperti 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu hobi saya datang seperti kayak gini, Dek. Karena ini seperti ajang mencari jodoh. Nah, bener gak? Lihat kiri, lihat kanan, ya toh. Nah, konangan toh, nah, ngerti. Karena saya sudah pernah mengalami seperti ini. Pertama kali ketemu Pak Yai Imam baru sekali ini, ya Pak. Saya sudah merasa bahwa beliau orang yang baik. Feeling saya sangat, kalau orang bisnis tuh pengusaha dalam berkawan pakai feeling. Nah, Masya Allah saya senang bisa hadir di sini. Insya Allah bahwa nanti kolaborasi kerjasama bisa ditingkatkan lagi Pak Yai. Insya Allah kalau ada rezeki bisa ikut urun-urun bantu bangun TPG. Amin. Ini karena mahasiswa saya akan bercerita dari sisi apa ya, tentang, mungkin saya tak cerita dari sisi inilah, tentang pemuda revolusioner. Ini karena anak-anak muda semua nih yang datang. Dari tadi mikir gini, opo ya aku temanya ya, Basnas, Kadin, Koni bingung. Tapi saya tak cerita soal pemuda revolusioner. Ada cerita, Dek. Ada cerita. Saya memulai cerita. Ada cerita, ada tiga orang pemuda yang dia diberikan sebuah PR oleh bosnya, bagaimana menjual sisir ke sebuah biara. Pemuda pertama hanya menjual satu sisir. Kenapa? Karena pemuda pertama itu menjualnya ke para biksu yang ada di biara itu. Biksu kan rambutnya botak, ya toh. Mau laku siji, itu pun karena belas kasihan dari biksunya. Yang pemuda kedua, alhamdulillah bisa menjual 10. Kenapa? Karena dia menjual kepada para wisatawan yang hadir di biara itu. Karena kan anginnya kalau di kuil itu kan kenceng ya. Jadi dia jual sama wisatawan. Lumayan dapat 10. Pemuda ketiga bisa menjual hampir 500 sisir. Coba. Punya usut, ternyata si pemuda ketiga ini pintar. Dia bilang sama kepala biaranya, ketua solinnya lah, apa namanya kalau di biara, biksu, Pak Ketua, tolong sisirnya ini sudah saya kemas sedemikian rupa, tolong bubuhkan tanda tangan di sisir ini, sehingga saat saya menjual sisir ini, saya akan menjual kepada wisatawan sebagai cenderamata, laku. Apalagi dibumbui kalau sisir itu bila dibeli ditandatangani ketua solin itu akan mendatangkan enteng jodoh, enteng rezeki kabeh pokoknya. Laku 500. Inti dari cerita ini apa, Adik-adik? Inti dari cerita ini menurut saya bahwa pemuda ketiga sudah menerapkan sebuah hal yang menurut saya adalah pemuda revolusioner. Apa itu pemuda revolusioner? Pemuda-pemuda yang memang dibutuhkan di era seperti ini. Kita baru bicara 2 tahun yang lalu era 4.0. Wes bingung.
Sekarang ada era lagi yang ngeri, era pandemi. Wis tambah mumet. Pemuda ketiga ini sudah berpikir out of the box. Pemuda kedua masih mending, dia melihat sisir dari sisi fungsinya. Pemuda ke satu yang tadi hanya menjual sisir hanya satu, dia tidak melihat dari sisi apa-apa, hanya dari sisi apa, tidak berpikir out of the box. Jadi pemuda ketiga ini menurut saya, bagaimana dia menerapkan sebuah out of the box yang itu benar-benar sangat-sangat menurut saya menjadi sebuah landasan dasar saat kita menghadapi yang namanya era 4.0, era pandemi, nanti ada lagi era 5.0. Pemuda ketiga tidak lagi menginginkan situasi apa yang ingin dikehendaki, tapi bagaimana dia bisa mengerahkan segala potensi apa yang dia miliki untuk bisa mencari solusi. Kalau kita melihat dari era sekarang, sebenarnya adik-adik sekarang ini sudah lagi tidak bisa melihat situasi saat ini seperti yang diinginkan. Contoh, tadi saya ngobrol sama Pak Ustadz Jamal, gimana Pak Haji masa pandemi, susah semuanya, nggak ada yang nggak susah. Terus saya harus menunggu, nanti aja lah, tak tunggu seperti apa namanya biar era pandeminya hilang. Nggak ada. Kita ini sekarang nggak bisa lagi menginginkan situasi apa yang kita kehendaki, tapi yang ada kita bagaimana bisa mengerahkan segala potensi yang kita miliki untuk bisa mencari solusi. Caranya apa? Intinya apa? Bagaimana otak dan otot bisa menjadi satu dan bisa menimbulkan sebuah kreativitas. Intinya adalah akhirnya kata kuncinya adaptasi, adik-adik. Nah, adik-adik yang saya hormati, ini kan mahasiswa, bentar lagi selesai kuliah. Coba mulai bagaimana melihat sudut pandang kehidupan, sudut pandang bisnis dari segala arah yang berbeda. Jadi sekarang sudah mulai nih melihat segala sesuatunya dengan cara yang berbeda. Segala sudut pandang bisnis, sudut pandang kehidupan semua harus dilihat dari cara yang berbeda. Harus mau beradaptasi. Setelah itu bagaimana membentuk sebuah mental, kalau tadi Pak Ustadz Jazuli, walaupun itu mau di pesantren, mau itu santri atau apapun, semua berhak kok menjadi orang yang berhasil. Tapi kata kuncinya apa? Mentalnya, kreativitasnya yang harus ditunjukkan. Mulailah dari kegiatan-kegiatan seperti ini menurut saya. Di kegiatan-kegiatan ini menurut saya kalau aktif, kita akan bagaimana menemukan segala hambatan-hambatan itu bisa menjadi sebuah peluang. Dulu saya waktu di organisasi, saya paling senang nunjuk. Siapa yang mau jadi seksi acara, saya nunjuk. Siapa yang mau jadi seksi konsumsi, saya nunjuk. Saya nggak perlu jadi ketua, disuruh jadi apa aja saya pasti nunjuk. Di situ saya belajar bagaimana mengatasi segala hambatan. Seksi acara, tiba-tiba terus gawe koyong ini udan, kan iso toh? Dan bingung. Akhirnya kita berpikir plan B, kita berpikir plan C. Tiba-tiba seksi konsumsi, misalnya Arnas ditunjuk jadi seksi konsumsi. Konsumsi ini rak teko. Kita cepat-cepat berpikir bagaimana plan B, plan C. Dan itu yang terjadi saat ke depan, bagaimana Anda akan dihadapi sebuah keputusan-keputusan yang Anda harus cepat bertindak. Action, plan A, plan B, plan C. Tapi kalau Anda tidak memulai dari sekarang, hanya yang penting kuliah, yang penting belajar, IPK-nya 5,1 misalnya. Piro saiki 4 ya? 4. Sementing duwe pacar ayu, wah susah. Karena yang kita hadapi ke depan itu adalah hal-hal yang semuanya serba menantang. Yang kedua, adik-adik, saya pikir kalau bicara pemuda leverationer adalah pemuda selain mempunyai sebuah hal yang sifatnya kreativitas out of the box, harus mempunyai sebuah konsistensi.
konsistensi ini sebuah hal yang mahal harganya. Usia saya itu sekarang di atas 40. Kalau reuni sama teman-teman saya, tiba-tiba kita sadar bahwa banyak teman-teman kita yang ternyata nothing, nggak jadi apa-apa. Kenapa? Kalau saya perhatikan, mereka tidak konsisten dengan bidang apa yang mereka kuasai. Bisnis A gagal, pindah B gagal, ndelok koncone sukses neng C, pindah C. Terus kayak gitu. Pak Ustadz Jamal bisa sukses mungkin pasti karena sebuah konsistensi. Apapun, kalau masalah rezeki nomor wis Gusti Allah lah. Tapi konsistensi yang penting. Gagal itu adalah cara terbaik menuju sebuah keberhasilan. Hitler tahu Hitler? Hitler tuh hebat karena konsistensi jahat loh. Ya toh? Dia kalau nggak konsisten jahat nggak terkenal dia mungkin. Banyak orang-orang yang konsisten baik dari sisi positif maupun negatif bisa hebat, bisa terkenal ya karena konsisten. Nah inilah adik-adik menurut saya malam ini saya bicara mengenai bagaimana menjadi seorang pemuda yang revolusioner, pemuda yang selalu bersikap kritis, bersikap kreatif, out of the box, mau susah, mau melewati sebuah proses, dan kata terakhir adalah mau konsisten. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.